Halo, selamat siang dengan Uncle John dari Setra Buana yang katanya pelatih, padahal bukan. Saya hanya berbagi ilmu, sharing sama anak-anak saya, sama teman-teman yang ada di Setra Buana ya. Kali ini saya akan sedikit mungkin berbagi pengetahuan ya dengan teman-teman tentang struktur gerak alami ya yang ada di bulu tangkis atau di olahraga umumnya ya, karena sebetulnya gerak dasar alami itu hampir sama ya semuanya di setiap aspek kehidupan ataupun misalnya olahraga apapun ya, mungkin terutama di sini dikhususkan untuk bulu tangkis ya. Setiap gerakan saya pahami bahwa setiap gerakan tubuh itu sudah memiliki struktur ya, sudah memiliki struktur tubuh yang terpola. Saya sebut mungkin dengan kecerdasan tubuh ya. Kita harus memahami ketika kita terstimulan oleh sebuah situasi yang memaksa kita untuk melakukan gerakan refleks ya. Di sanalah gerakan tubuh alami itu akan muncul. Nah, dalam bulu tangkis mungkin gerakan-gerakan refleks itu ya, gerakan-gerakan alami itu yang dilatih, yang akhirnya menjadi latihan dasar. Nah, di sini tidak ada pelatih yang mampu menciptakan gerakan-gerakan dasar baru, tidak ada. Gerakan dasar itu sebenarnya karena kecerdasan tubuh saja yang terus diingatkan oleh para pelatih, itu terus disadarkan bahwa siswanya itu disadarkan oleh para pelatih itu untuk melakukan gerakan dasar alami, sehingga gerakan dasar itu tidak merusak tubuh. Nah, itu aja sebetulnya. Jadi pelatih-pelatih itu yang, kalau misalnya ada pelatih yang apa menyatakan bahwa dirinya memiliki teknik baru, itu bukan teknik tapi pengembangan dari pengembangan dari gerak dasar yang kemudian disebut teknik. Nah, itu kalau pemahaman saya sih seperti itu. Karena sebetulnya baik orang pelatihan atau yang punya pelatih, baik otodidak, sebetulnya kalau tidak menyadari adanya konsep gerak tubuh, struktur konsep gerak tubuh, itu tidak akan baik mainnya walaupun sampai kapanpun juga. Karena apa, gerak tubuh itu harus dianalisa dulu. Caranya ya memang ketika kita mendengar bahasa analisa, kesannya edukasi banget gitu kan, kesannya itu pelajar banget, padahal tidak. Sebetulnya analisa itu ya merasakan gitu kenyamanan atau ketidaknyamanan ketika kita melakukan gerakan. Dan semua orang juga pasti melakukan itu gitu. Oh, kok saya nggak enak ya. Cuma sayangnya mungkin ketika orang itu merasa tidak enak, dia bertanya ke sana sini, tidak menganalisa dulu, tidak mencoba dulu sendiri. Dan akhirnya apa? Ketika yang ditanya juga dia tidak paham dan akhirnya hanya menebak-nebak, semuanya jadi berantakan, salah semua. Bukan saya karena sebagai pelatih saya itu tidak mau diprotes, bukan seperti itu. Tetapi ketika seorang pelatih itu karakternya beda-beda. Ada yang mereka hanya memberikan rangsangan terlebih dahulu, ada yang langsung memberikan tutor langsung. Nah, tipe saya itu memberikan rangsangan dulu. Saya memancing siswa itu untuk kreatif gitu kan. Ketika saya memancing, coba gerakannya seperti ini. Kok nggak enak? Pak, kok saya gerakannya nggak enak? Coba gerakan dulu, alami dulu. Coba lakukan aja dulu. Ketika dia mencoba dan melakukan gerakan secara otomatis yang secara refleks siswa tersebut, dia akan muncul gerakan aslinya dan itu yang benar. Coba ketika pelatih itu menyebutkan sebuah gerakan, coba latihan ini. Coba saja dulu dan jangan takut berimprovisasi dengan konsep gerak tubuh sendiri. Nah, itu nantinya yang akan muncul adalah keleluasaan gerak. Itu. Nah, di sini juga apa? Banyak orang-orang yang mengandalkan hanya visual saja. Ketika melihat sesuatu, analisa dulu, oh itu kenapa ya, kok gerakannya begitu dulu, oh mungkin mungkin seperti ini maksudnya, oh mungkin seperti itu maksudnya, oh iya hasilnya seperti itu. Harus menganalisa dulu, jangan serta-merta meniru. Kalau serta-merta meniru tanpa menganalisa, mau otodidak, mau anak-anak yang teman-teman yang ada di pelatihan, bubar semuanya. Karena konsep gerak tubuh manusia itu sama semuanya, yang membedakan itu adalah sudut pandangnya yang berbeda, itu cara dia melihat, cara dia mendengar, cara dia memahami. Makanya ketika kita belajar, fokus pada apa yang diajarkan oleh
tutornya, pada pelatihnya. Jangan terlalu banyak protes, karena apa? Kita orang belajar itu eh, secara alaminya kita tuh mendengar dan menerima. Setelah menerima dan mendengar, diolah di otak, dirancang di tubuh, baru kita latihan. Pelatih itu hanya mengarahkan konsep gerak yang aslinya. Jadi konsep gerak-gerakan yang salah itu dikembalikan lagi pada konsep gerak natural tubuh. Seperti contoh ketika kita ingin melakukan pukulan, kita cari pembandingnya, kita cari persamaannya. Misalnya ketika melakukan smash, apa sih gerakan alami yang sama dengan smash itu? Oh, ternyata smash itu hampir sama dengan ketika kita melempar. Ya latihanlah seperti melempar, dan terbukti memang di bulu tangkis ada latihan untuk melempar, karena itu memancing atau menstimulan gerakan untuk melakukan smash. Nah di sini otodidak pun bisa lebih bagus dari orang yang belajar. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang otodidak mampu menganalisa tubuhnya, menganalisa gerak tubuhnya, dia akan bisa memaksimalkan dan bahkan bisa mengkreasikan jauh lebih indah dibandingkan orang yang belajar di klub. Orang yang di klub itu kalau dia tidak kreatif, tidak bisa berimprove ya, mengimprove gerakan-gerakan yang diajarkan, itu gerakannya kaku semua, karena yang diajarkan di pelatihan itu adalah gerakan-gerakan inti, gerakan-gerakan dasar. Caranya, dasarnya smash, dasarnya backhand, itu semuanya begitu. Kalaupun misalnya kok itu bisa indah, saya dari teman saya ada sedikit masukan kenapa dia tidak meyakini bahwa orang otodidak itu lebih indah daripada orang yang diklat atau yang punya pelatih. Saya rasa tidak, karena orang yang belajar pun, orang yang punya pelatih pun, kalau dia tidak bisa mengkreasikan gerakannya, dia tidak akan indah. Jadi gerakan-gerakan indah seperti apa? Ketika backhand harus ada gerakan follow through, gerakan tambahan. Itu hanya gerakan tambahan aja, karena intinya adalah gerakan intinya itu sama semuanya, mengikuti struktur gerak tubuh. Nah di sini ada dari teman saya juga, kenapa sih sikut itu dominan ketika melakukan pukulan? Sebetulnya bukan hanya pukulan bulu tangkis saja, sikut itu adalah dominan di gerakan olahraga manapun, bahkan gerakan tubuh ketika melakukan apapun, karena sikut itu adalah bagian terkuat dari lengan kita ya, yang fleksibel dari lengan kita, yang bisa mendirect tenaga dengan kuat. Itu sebetulnya kenapa harus sikut, karena di setiap olahraga pun sikut itu dominan memang. Ketika di bagian kaki, lutut yang lebih dominan, karena itu adalah gerakan bagian tubuh yang terbesar dan memiliki tenaga yang kuat dan fleksibilitinya yang tinggi. Itu sebetulnya. Jadi tidak ada pelatih hebat itu ya itu yang bisa mengarahkan dan menyadarkan kembali gerakan konsep gerak dasar tubuh pada siswanya, itu sebetulnya. Nah di sini saya banyak yang komplain, Pak kok kenapa sih itu anak itu gerakannya salah, dibiarkan saja. Biarkan saja dulu, biarkan saja mereka alami dulu. Setelah mereka alami gerakannya alami, baru saya arahkan. Nah setelah diarahkan, lakukan pembiasaan. Jadi runtutannya ketika kita ingin belajar sesuatu itu difahami dulu, ada tiga struktur belajar ya. Pertama, itu bukan latihan, tetapi kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu, lalu kita analisa apakah nyaman atau kok benar-benar akurat. Lalu setelah itu dapat, baru kita latihan dengan menggunakan repetisi-repetisi ya, atau dengan pengulangan-pengulangan. Itulah. Jadi latihan itu adalah bagian ketiga. Jadi kalau ada istilah, ayo kita dengan berlatih, kita harus belajar. Makanya banyak pelatih yang tiba-tiba ya, pelatih-pelatih yang mungkin dia ingin menjadi pelatih, akhirnya nyontek dari media sosial atau dari temannya, dia tiba-tiba melakukan drilling tanpa memberitahu ilmunya dulu. Itulah kemudian yang akhirnya siswanya itu ya hanya capek saja, tidak bisa, karena tidak dijelaskan kenapa harus gerakannya itu harus seperti itu, kenapa hasilnya setelah itu harus seperti itu, kenapa gerakan tubuhnya itu harus seperti itu. Nah dan untuk siswa, coba ketika kalian belajar, ketika ya teman-teman belajar, coba jangan terlalu banyak dipikirkan. Oh ini saya nggak bisa nih, oh saya kok begitu sulit, kok gerakannya kok begitu, kok teman saya kok begitu. Itu tidak usah seperti itu. Coba maksimalkan apa yang disampaikan dulu, karena yang harus dilihat oleh siswa itu gerak dasar, bukan gerak pengembangannya. Makanya ketika banyak orang yang melihat dari YouTube itu tentang trick shot ya,
atau misalnya gerakan-gerakan improvisasi, gerakan-gerakan yang sebetulnya lebih pada entertain ya. Untuk melakukan gerakan-gerakan yang improvisasi atau gerakan-gerakan yang berkesenian, itu harus tahu gerak dasarnya dulu. Kita harus pelajari gerak dasarnya dulu. Supaya apa? Pertama, gerakannya tidak salah. Yang kedua, tidak cedera. Yang ketiganya, indah. Nah, kualitas gerak yang baik itu sebetulnya tidak diciptakan, saya ulang kembali, tidak diciptakan oleh pelatih atau tidak diciptakan oleh pakar-pakar olahraga, tidak. Tetapi pakar-pakar olahraga, para pelatih itu hanya mengembalikan pada struktur gerak tubuh aslinya. Nah, di sini banyak orang-orang otodidak yang ternyata ya bawaan lahirnya itu memang memiliki motorik yang baik, karena sebetulnya bukan bawaan lahir sih. Karena kebiasaan gerak sehari-harinya saja. Karena kalau untuk dibilang ada yang namanya bakat alam, ya saya tidak setuju dengan adanya bakat alam. Wah, itu mah badminton memang sudah bakat alamnya dari sana, nggak ada. Karena tanpa latihan, tanpa belajar, bakat itu tidak akan terasa. Karena kita lahir ke dunia itu sama semuanya. Sama semuanya tanpa ilmu, tanpa apa-apa. Dan ketika orang itu misalnya bisa bergerak, dia banyak melihat, dia banyak mencoba, dan akhirnya dia memiliki motorik yang baik. Motoriknya terlatih secara alami, itu maksudnya. Jadi alami itu, bakat alam itu adalah gerak motorik yang terlatih secara alami, mengikuti konsep gerak dasarnya, seperti anak melompat, anak mengibaskan tangan, anak mengayunkan tangan. Itu dari situ awalnya. Ya, sekarang jika kita runtut, kita pun ketika kita sedang berjalan, kita tanpa sadar gerak refleks kita itu tangan itu mengayun. Karena apa? Secara otomatis atau secara alami, secara kecerdasan tubuh, tangan itu menyeimbangkan tubuh kita dengan cara mengayun. Nah, seperti itu. Nah, begitu dari saya penjelasan supaya semua baik otodidak, baik orang-orang anak-anak atau teman-teman yang berlatih itu memiliki kesadaran gerak. Jadi mengandalkan tiba-tiba mengandalkan, wah saya dengan pelatih ini saya pasti jago, saya pasti hebat, enggak. Siapapun pelatihnya, kalau kesadaran siswanya itu tidak dimunculkan, tetap saja akan sama. Apalagi dengan kok begini, kok begitu. Ketika pelatih atau orang yang misalnya ingin memberitahu itu seperti itu, kita tidak usah terlalu banyak berpikir dan tidak usah banyak memprotes. Coba dulu gerakan itu senyaman apa. Ketika memang gerakan itu tidak nyaman, jangan diikuti. Berarti pelatih itu salah memberitahunya, salah menginformasikan geraknya. Itu saja. See you next. Saya Anggal John dari Setra Buana. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat.